Oke, halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan menjadi petugas pengganti dari statistika dan probabilitas di pertemuan kedua. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal sesuai dengan modul yang diberikan. Pertama, gambaran umum tentang mata kuliah statistika dan probabilitas, yaitu membahas tentang konsep dasar statistika sebagai landasan dalam pengelolaan dan analisis data pada bidang sistem informasi. Materi mencakup pengertian statistik dan statistika, jenis statistika, serta terminologi dasar seperti populasi, sampel, parameter, variabel, variasi, dan variabilitas. Mahasiswa mempelajari klasifikasi variabel, kualitatif-kuantitatif, jenis data, primer dan sekunder, skala pengukuran, nominal, ordinal, interval, dan rasio, serta perbedaan pendekatan statistika parametrik dengan non-parametrik. Kemudian capaian pembelajaran seperti terlampir, menjelaskan konsep dasar, mengidentifikasi, membedakan populasi, sampel, parameter, variabel, dan sebagainya, mengklasifikasi, membedakan data primer dan data sekunder, menentukan pendekatan analisis, menghitung dan menginterpretasikan ukuran pemusatan, median, dan modus. Mengaitkan konsep dasar statistika dengan proses pengambilan keputusan berbasis data dalam organisasi. Kemudian kita masuk ke materi pertama, yaitu statistika dasar. Pengertian statistik. Statistik adalah kumpulan angka atau data kuantitatif yang diperoleh dari hasil pengamatan, pengukuran, atau pencatatan terhadap suatu objek, individu, atau fenomena tertentu yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan secara ringkas. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari metode dan teknik untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, serta menafsirkan data sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi, ilustrasi sederhananya perbedaannya itu statistik itu adalah angka rata-rata transaksi per hari. Sedangkan kalau statistika adalah cara atau proses menghitung rata-rata tersebut. Jadi bisa dibilang statistik itu adalah sebuah datanya atau judulnya, sedangkan statistika adalah prosesnya atau caranya. Kemudian jenis-jenis statistika, yang pertama statistika deskriptif, yang berkaitan dengan kegiatan pencatatan, pengumpulan dan peringkatan data tanpa melakukan analisis lanjutan, generalisasi atau pengujian hipotesis. Contohnya, sebuah sistem mencatat waktu respon 30 pengguna aplikasi. Rata-ratanya berikut, waktu tercepat dan waktu terlamanya, dan di sini hanya menyajikan gambar data tanpa menyimpulkan apapun. Itu adalah statistik deskriptif, hanya menyajikan gambaran data saja. Sedangkan statistik inferensial berkaitan dengan analisis data dan penarikan kesimpulan untuk melakukan generalisasi dari sampel ke populasi serta mendukung pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Statistika inferensial mencakup konsep peluang distribusi probabilitas. Jadi contohnya statistika inferensial itu dari data 30 tadi dilakukan analisis kembali untuk menguji apakah sistem tersebut yang versi baru lebih cepat daripada versi lamanya. Dan dapat disimpulkan bahwa sistem yang terbaru lebih cepat dari yang lama. Jadi di situ sudah ada penarikan kesimpulan sehingga termasuk statistika inferensial. Jadi perbedaannya adalah dalam penarikan kesimpulan. Kemudian terminologi umum yaitu tentang populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh objek atau individu yang ingin diteliti. Contohnya seluruh mahasiswa sistem informasi angkatan 24, semua pelanggan, semua komputer, semua karyawan, dan sebagainya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil untuk diteliti. Sampel biasa digunakan karena untuk menghemat waktu, populasi terlalu banyak, menghemat biaya, dan lebih praktis. Ini adalah perbedaannya populasi dengan sampel. Ini seluruh, ini sebagian, ini jumlah bisa besar, jumlah bisa kecil, menggambarkan keseluruhan, sedangkan ini mewakili. Kemudian yang kedua ada objek. Objek adalah sesuatu yang diteliti atau diamati dalam sebuah penelitian. Contohnya, mahasiswa sistem informasi menjadi objek penelitian nilai ujian statistika.
Komponen yang ketiga yaitu parameter. Parameter adalah nilai angka yang mewakili seluruh populasi. Misalnya rata-rata tinggi badan semua penduduk atau persentase pengguna internet di Indonesia. Contoh, rata-rata tinggi badan seluruh penduduk Indonesia adalah 160 cm. Nilai 160 cm ini disebut parameter karena mewakili populasi, bukan sebuah sampel. Kemudian di variabel yang keempat adalah variabel. Variabel adalah sifat, karakteristik, atau atribut dari suatu objek yang dapat diukur, diamati, dan dikategorikan. Dan nilainya dapat berbeda-beda antara satu objek dengan objek lainnya. Variabel memiliki dua tipe, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif mengukur kualitas dan bersifat deskriptif dan tidak berbentuk bilangan atau dapat diukur. Jadi kualitatif ini biasanya variabel yang tidak bisa dilakukan penjumlahan matematika, operasi matematika, contohnya jenis kelamin, agama, atau warna. Sedangkan kuantitatif mengukur kuantitas dan dapat diukur dalam bentuk angka, atau bisa menggunakan operasi matematika, tinggi badan, berat badan, dan ukuran sepatu. Kuantitatif juga ada dua, yaitu yang diskrit. Variabel diskrit adalah variabel yang nilainya berupa angka hasil perhitungan dan biasanya bilangan bulat. Artinya, nilai tidak bisa pecahan atau desimal karena berasal dari proses menghitung, bukan mengukur. Jadi, diskrit itu bisa dibilang variabel yang hasilnya pasti angka bulat, tidak ada desimal atau pecahan lainnya. Contohnya, ya ini ciri-cirinya. Nilai terbatas, terpisah-pisah, berhubungan bulat, dan contohnya jumlah mobil, jumlah anak, jumlah karyawan, dan sebagainya. Sedangkan variabel kontinu adalah variabel yang nilainya bisa berada di rentang tertentu karena diperoleh dari hasil pengukuran, bukan perhitungan. Karena mengukur itu biasanya tidak pasti, sedangkan kalau menghitung biasanya hasilnya pasti. Ciri-cirinya desimal atau pecahan didapat dari proses mengukur, contohnya tinggi badan, waktu, berat badan, dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke skala pengukuran. 1. Skala pengukuran adalah cara mengklasifikasikan dan memberi angka pada suatu variabel untuk menggambarkan ciri atau sifat objek secara sistematis. Skala pengukuran digunakan untuk mengklasifikasikan data, menentukan jenis data, menentukan metode, dan sebagainya. Kemudian jenis-jenis skala pengukuran. Berdasarkan cara menyusun angkanya, skala pengukuran dibedakan menjadi 4 jenis: skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala nominal. Pertama, skala nominal adalah skala pengukuran paling rendah yang menyusun data berdasarkan klasifikasi atau kategori tertentu tanpa memperhatikan urutan. Jadi, skala nominal ini hanya mengklasifikasi tanpa memperhatikan urutannya. Contoh, jenis kelamin, golongan darah, dan sebagainya. Kemudian skala ordinal adalah skala pengukuran yang menyusun data berdasarkan urutan. Kebalikan dari nominal, ordinal ini harus sesuai dengan urutan. Namun jarak antar tingkatan tidak diketahui atau tidak sama. Jadi walaupun urutan, tapi jarak satu urutan ke urutan lainnya itu belum diketahui tingkatannya. Cirinya dapat dibedakan, memiliki urutan, dan sebagainya. Contohnya tingkat SMA, peringkat ujian, skala sikap. Kemudian yang ketiga, skala interval. Skala interval adalah skala pengukuran yang memiliki urutan dan jarak interval yang sama, tapi tidak memiliki titik nol absolut. Jadi, skala interval ini ada di tengah ordinal. Kalau ordinal itu diurutkan tapi tidak memiliki tingkatan, dengan interval adalah pengukuran yang memiliki urutan dan memiliki intervalnya sama. Contohnya ciri-cirinya data dapat dibedakan, memiliki urutan, interval antara nilai sama. 0 tidak bersifat mutlak. Contoh suhu badan, suhu AC, dan sebagainya. Kemudian skala rasio.
Skala RISO adalah skala pengukuran paling tinggi karena memiliki interval yang sama dan titik nol mutlak, sehingga memungkinkan dilakukan operasi matematika secara penuh. Nah, ini adalah kebalikan dari skala interval. Ciri-cirinya dapat dibedakan, memiliki urutan, interval sama, memiliki nol mutlak, yaitu berat badan, tinggi badan, kadar gula darah, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, karakteristiknya ini bisa dilihat nominal, ordinal, interval, rasio. Dapat dibedakan, ya, urutannya nominal hanya nominal tidak urut, intervalnya sama, nominal ordinal tidak, interval rasio sama, nol mutlak, hanya rasio yang memiliki nol mutlak. Kemudian kita masuk ke data. Data adalah sekumpulan keterangan fakta yang diperoleh melalui proses pengamatan, pengukuran, pencatatan, atau penelitian terhadap suatu objek. Data dapat berupa angka kuantitatif maupun kategori kualitatif, seperti yang dijelaskan tadi. Namun tidak semua angka disebut data. Satu angka disebut data jika memiliki konteks dan makna yang jelas. Contoh, angka 2,5 bukan 2,5 saja tidak bisa dikatakan sebagai data kalau tidak ada konteks. Waktu respon sistem 2,5 detik. Nah, ini adalah sebuah data karena dia memberikan suatu konteks. Kemudian jenis-jenis data berdasarkan sifatnya ada kualitatif dan kuantitatif. Seperti dijelaskan, kalau kualitatif itu tidak bisa dioperasikan secara matematika, jadi hanya deskriptif. Sedangkan kuantitatif bisa dioperasikan menggunakan operasi matematika. Kemudian data berdasarkan cara memperolehnya yaitu primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu contohnya melalui observasi, wawancara, dan eksperimen. Contoh, survei kepuasan menggunakan aplikasi yang dilakukan sendiri. Sedangkan sekunder adalah data yang diambil dari pihak lain atau sumber yang sudah tersedia. Contohnya data penggunaan laporan perusahaan, data dari website, data dari AI, dan sebagainya. Kemudian adalah nilai plus yang saya tidak bisa ikut. Nanti saya akan coba mengerjakan. Kemudian lanjut, kita masuk ke statistika parametrik. Statistika parametrik adalah metode analisis statik yang digunakan untuk data berbentuk angka, skalanya interval atau rasio, dan biasanya mengharuskan data berdistribusi normal sehingga sering digunakan untuk menguji rata-rata atau membandingkan dua kelompok. Misalnya, seorang peneliti menggunakan uji T untuk membandingkan rata-rata nilai dua kelas yang datanya berbentuk angka dan berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, statistika non-parametrik adalah metode analisis statik yang digunakan untuk data dalam berbentuk kategori, nominal, atau ordinal, atau data numerik yang tidak berdistribusi normal serta tidak memerlukan asumsi distribusi tertentu. Misalnya, seorang peneliti menggunakan uji chi-square untuk mengetahui hubungan antara jenis kelamin dan pilihan jurusan mahasiswa. Jadi, parametrik ini menggunakan hubungan skala, interval, dan rasio, sedangkan non-parametrik menggunakan skala, nominal, dan ordinal seperti yang di atas. Oke, lanjut kita masuk ke pemusatan. Mean, rata-rata atau yang biasa disebut rata-rata adalah sebuah nilai yang khas yang dapat mewakili suatu himpunan data. Rumusnya seperti berikut. Jika bilangan X dan rumus berikut, dan ini ada contoh soal. Di sini ada tabel, kemudian penyelesaiannya, tentukan nilai tengah. Yang kedua menggunakan rumus X1, batas bawah ditambah batas atas. Kita lihat nilai frekuensi batas bawah F1. Di sini dilihat batas bawah, batas atasnya itu 5, 3, 8, 13, 18, 23. Oke, frekuensinya 5. 3 kali 5, 15. 8 kali 10, 80. 13 kali 1, 13. 1, 13. 18 kali 2, 36. 23 kali 3, 99. Dan 213. Kita bagi dengan totalnya. Jadi ketemu rata-ratanya itu 10.
Seperti itu cara menghitungnya, yaitu berarti kita harus mencari nilai rata-rata dari nilai yang pertama terlebih dahulu, baru frekuensinya kita kalikan. Seperti itu kasus. Nanti saya akan mengerjakannya. Di kasus ini ada hasilnya, dan di bawah rata-rata itu kan diperoleh batas bawah ditambah batas atas. Enam puluh 69. Batas rata-ratanya 64, 70 sampai 79, 74 sampai 5, 80 sampai 9, 84 sampai 5, dan 90,9 yaitu 94,5. Kemudian setelah itu kita kalikan dengan frekuensi supaya muncul. Setelah itu totalnya kita bagi dengan frekuensinya. Jadi 320 bagi 40 yaitu 82. Oke, kita masuk ke median atau nilai tengah. Besaran yang membagi data menjadi dua kelompok yang memiliki persentase sama besar, di mana himpunan bilangan disusun menurut urutan biasanya. Rumusnya seperti berikut. Kemudian keterangan Q itu sebagai kuartil, kemudian TBI itu batas kelas bawah kelas I, N adalah jumlah sebuah frekuensi dengan sigma F jumlah frekuensi semua kelas yang lebih rendah dari kelas I, frekuensi kelas kuartil ke-1, dan panjang kelas. Contoh soal untuk mencari mean. Penyelesaian ini tabelnya, penyelesaiannya seperti berikut. Dimasukkan angka-angka yang tadi yang terlampir. I itu adalah 2 TB 1, oke, 6 1 I 24 EF 10,5. Kemudian jawabannya 8,25 frekuensinya. Dan kita akan mencari modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data dan nilai memiliki frekuensi terbanyak. Modus dapat digunakan untuk data tunggal maupun data berkelompok. Rumus modus sebagai berikut. MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. MO itu adalah modus, TB itu tepi bawah kelas modus. Kemudian D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya D2. Kemudian P adalah panjang kelas. Kemudian kita masuk ke contoh soal. TB-nya 79,5. Coba dilihat ya, tepi bawah kelas modus. D1-nya itu 12 kurang 8, nanti 4.
selesai kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Kemudian D2 adalah selesai kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Yaitu 7. Kemudian P-nya adalah 10 atau panjang kelasnya. Oke, kita masuk ke penyelesaian. Tentukan kelas modus. Frekuensi terbesar adalah 12. Sehingga kelas modus adalah 80-89. Gunakan rumus seperti terlampir. MO 79,5 ditambah 4 per 4 per 7 kali 10 9 4 per 11 kali 10 9,5 ditambah 3,64. Kemudian modusnya adalah 83,14. Kemudian ada soal. Mungkin segitu saja penjelasannya. Saya memang belum terlalu mengerti untuk di bagian median sampai modusnya. Untuk di bagian mean saya sudah cukup mengerti. Tapi nanti saya akan mempelajari lagi dan akan mengerjakan tugas di bawah ini. Sekian penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Terima kasih.